Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Pak Sungkar di Kediri. Pak Sungkar menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami. Kejadiannya itu awal tahun 90-an. Jadi pada waktu itu Pak Sungkar sendiri itu masih muda ya. Dia itu masih suka berpetualang, dalam artian merantau. Dan di awal tahun 90-an tadi Pak Sungkar itu merantau ke Jakarta sana. Jadi usianya Pak Sungkar itu waktu itu mungkin sekitar 25 atau berapa gitu ya. Dan memang belum menikah. Nah, Pak Sungkar sendiri itu udah punya calonnya sendiri itu di kampungnya. Dan ya udah, yang penting fokus usaha dulu begitu kan, nabung. Kalau udah uangnya udah terkumpul lumayan cukup banyak, baru nanti ya dipakai buat ngelamar dan sebagainya. Udah ada rencana seperti itu, udah ada perbincangan semacam itu juga dengan si calonnya tadi, dengan perempuan itu beserta keluarganya. Dan ya Pak Sungkar kala itu tuh memang lagi gencar-gencarnya, lagi giat-giatnya nyari uang di Jakarta sana. Dan akhirnya berangkat ke situ kan, kurang lebih udah sekitar setahun setengah. Dan Pak Sungkar itu di Jakarta, dia itu berjualan asongan. Wis pokoknya apapun dilakukan, yang penting halal, yang penting aku nggak malak, yang penting aku nggak ngerampok, nggak nyuri. Apapun itu, toh dari asongan ini juga hasilnya itu lumayan, pikirnya Pak Sungkar. Akhirnya kan dilakoni terus kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Nah, namanya orang merantau biasanya itu kan pulangnya lumayan cukup lama ya, setahun sekali atau cepat-cepatnya ya 6 bulan sekali. Nah, Pak Sungkar sendiri karena memang waktu itu kan ya ada calonnya, ada rasa kangen juga, kadang pengen ketemu. Waktu itu kan belum ada telepon. Telepon udah ada, cuman Pak Sungkar itu nggak ada akses ke sana. Telepon rumah gitu ya, pedagang asongan ya susah gitu kan. Mau pakai wartel, mau pakai telepon umum misalkan. Lah si calonnya di kampung nggak ada. Jadi komunikasi mereka pun cuman pakai surat menyurat. Surat-suratan seperti itu rasanya tuh nikmat banget, kata Pak Sungkar. Nungguinnya itu loh gitu ya. Aku kirim gitu kan, nggak tahu surat ini sampai atau enggak. Udah gitu, setelah beberapa hari, ini nungguinnya gitu ya, dibales atau enggak. Ya nah itu begitu nerima yang namanya balasan surat, itu tuh rasanya tuh nikmat banget. Deg-degan gitu ya, bacanya tuh gimana. Dan saat dibaca selembar, 2 lembar, 3 lembar itu kan panjang. Rasa-rasanya tuh nggak kerasa gitu loh, kok cepet banget, kok suratnya tuh pendek banget. Itu perasaan Pak Sungkar kala itu di zamannya. Nah, udah ini seputar Pak Sungkar ya, kegiatannya waktu masih muda, usia 25 tahun menjelang menikah. Udah ada calonnya tapi memang belum lamaran dan yang lain-lain. Nah, ini pada suatu hari, namanya orang merantau itu kan balik ya, pulang kampung. Cuman kala itu Pak Sungkar memang nyuratin calon itunya, calon tunangannya gitu ya, nyuratin pacarnya lah, maksudnya seperti itu. Nah, ini nyuratin udah 2 minggu kok belum ada balasan, bahkan 2 minggu lebih, udah hampir 20 hari gitu ya. Kok nggak ada balasan ya, kenapa ya? Pak Sungkar itu pun jadi agak murung, agak kepikiran juga saat jualan. Ada apa ya? Apakah adindaku marah atau bagaimana gitu? Ya kepikiran seperti itu. Bertanya-tanya sendiri dan hal itu tuh nggak nyaman. Dan ya Pak Sungkar akhirnya memutuskan, aku pulang gitu ya. Cuman ya pulangnya waktu itu memang setengah hati, nggak bener-bener kayak sebelumnya gitu ya. Saat sebelumnya itu kan berbunga-bunga lah, cuman kali ini tuh agak sedikit lesu karena itu
ada apa ya? Kenapa suratku kok tumben nggak dibales? Ini pertama kalinya aku surat-suratan sama Yani misalkan gitu. Sama Mbak Yani itu tapi nggak ada balasan sama sekali. Ini udah 20 hari katakanlah seperti itu. Ini terlalu lama loh untuk satu surat. Ah pulanglah, pulang. Tapi yaitu setengah niat, setengah enggak. Aku di sini juga kepikiran terus. Aku pengen pulang, pengen nanyain gitu ya. Kalau misal, oh ternyata Yaninya ndak apa-apa, suratnya hilang di jalan atau bagaimana, ya wes, itu jauh lebih baik lah. Dan akhirnya Pak Sungkar waktu itu pulang dari Jakarta menuju ke Kediri. Tidak terlalu detail Pak Sungkar menceritakannya. Berangkatnya jam berapa juga tidak tahu begitu ya. Mungkin bisa jadi sore hari gitu kan. Nah, ini di perjalanan Pak Sungkar itu entah kenapa dia itu salah turun. Pokoknya lagi banyak pikiran. Dia itu sempat tidur begitu kan di jalan. Nah, tiba-tiba dia tuh terbangun. Entah dia waktu itu sampai di daerah mana, dia ndak tahu. Cuman di pikiran dia, pikiran yang lagi agak seruwung itu, perasaan itu udah nyampe gitu kan. Perasaan udah, karena apa? Rumahnya Pak Sungkar itu kelewat di pemberhentian bis terakhir gitu. Itu kelewat di sana, kampungnya gitu kan. Nanti ke sana lanjut lagi, naik beca atau apa. Biasanya tuh seperti itu. Nah ini, perasaan itu dia kebangun. Awalnya kan tidur kan di jalan. Nah dia kebangun itu seolah udah nyampe gitu kan. Dia pun akhirnya apa? Buru-buru berdiri menuju ke depan sana dan ya main ngomong berhenti aja. Pir, berhenti Pir. Mas berhenti Mas, di depan berhenti Mas. Ya udah, akhirnya berhentilah Pak Sungkar di situ kan. Dan memang sebelum bus berhenti, sopir sama kerneknya itu sempet apa ya, kayak agak sedikit kebingungan. Dan di sini Mas berhentinya, sempet nanya seperti itu. Iya di sini berhenti. Akhirnya udah, bus pun berhenti. Pak Sungkar pun turun dari bus masih setengah sadar waktu itu ya. Bus pun akhirnya berlalu kan, jalan lagi. Waktu itu masih tengah malam. Mungkin sekitar jam 12-an lah. Di daerah mana juga Pak Sungkar nggak tahu. Dan akhirnya apa? Begitu turun beberapa menit, Pak Sungkar itu celingak-celinguk di sana sendirian. Loh, kok beda gitu ya? Ini aku di mana ya? Dia tuh baru nyadar kalau turunnya itu salah tempat. Itu bukan kampungnya gitu ya. Ini tuh jam berapa sih? Mana Pak Sungkar ya ndak punya jam. Handphone juga boro-boro, ndak ada ya waktu itu gitu. Ini dia nggak tahu ini tuh jam berapa. Sampai akhirnya dia tuh ya benar-benar kebingungan. Ini aku harus kemana gitu ya? Ini aku di mana sih? Mau nanya orang ya di situ ndak ada orang. Kayak ya cuman daerah Pantura gitu ya. Di awal tahun 90-an itu kan ya banyak pepohonan. Rumah di situ pun nggak kelihatan waktu itu dan bingung, gelap banget. Iya, nungguin orang lewat cuman mau nanya ini aku di mana atau apa gitu. Itu pun ya nggak ketemu. Setelah nunggu kurang lebih sekitar 10 menitan lah, nggak terlalu lama, Pak Sungkar pun memutuskan untuk jalan. Karena apa? Di sana, di kejauhan sana, Pak Sungkar itu melihat ada beberapa lampu-lampu yang menyala seperti itu. Oh, di sana mungkin ada kehidupan, di sana itu ada orang, ada kampung gitu kan. Di antara kebunan-kebunan itu, pohon-pohon itu. Dia pun melangkah. Langkah tapi ragu juga. Takut ya, iya, aku kok turunnya di sini goblok banget gitu kan. Ini aku di mana gitu, jam berapa sekarang? Hawa-hawanya sih belum terlalu pagi. Biasanya aku sampai Kediri itu pagi. Ini kayaknya nggak tahu deh jam berapa, cuman ini belum subuh gitu ya, ini belum jam 3 atau jam 4 pagi. Dia pun akhirnya melangkah ke depan sana. Nah, makin dekatlah dengan perkampungan tersebut dan ternyata memang benar ada kampung dan kampung tersebut itu lokasinya ndak terlalu jauh dari jalanan raya itu ya. Pak Sungkar pun ya karena bingung, udahlah aku mending masuk kampung daripada di jalanan sini. Nggak ada siapa-siapa. Kalau di kampung kan minimal ada rumah warga. Aku tidur di empernya juga nggak apa-apa.
barangkali ada musola di situ, ya aku tidur di situlah, pikir dia itu begitu kan. Dia pun ke sana melangkah masuk ke area perkampungan tersebut. Nggak ada gerbang, nggak ada gapura, cuman jalanan gitu ya, jalanan gang menuju ke kampung. Waktu itu suasana pun hening, beberapa puluh meter ke depan sana itu udah mulai ada cahaya, ada lampu rumah pertama. Ada lampu rumah, oh iya beneran ini kampung. Jalanlah Pak Sungkar terus ke depan situ. Maksudnya itu nyari musola waktu itu ya. Kalau ya misal mau tidur di emperan rumah warga ya ndak enak, nanti pagi-pagi dikiranya maling ketiduran atau bagaimana. Pokoknya pikirannya Pak Sungkar seperti itu gitu ya. Aku ndak enak, aku coba nyari musola di sini barangkali ada gitu ya. Atau kalau enggak pos ronda atau apa. Nah, seperti itu. Syukur-syukur di sana masih ada orang melek. Jadi aku bisa numpang di situ, bisa ngobrol, setidaknya ada teman dan aku itu bisa tanya-tanya. Dan akhirnya apa? Pak Sungkar pun ke sana jalan. Nah, begitu jalan, kaget bukan main Pak Sungkar. Dari sisi kanannya, itu kan ya rumah tahun 90-an, itu kan masih lumayan cukup nggak seterang sekarang lah. Lampu-lampu jalan juga waktu itu di kampung belum ada. Cuman lampu-lampu dari teras-teras rumah itu yang kelihatan. Kesana, masuk ke sana, kaget gara-gara apa? Ada di gelap-gelapan di situ, ada yang nyapa Pak Sungkar. Mas, dari mana mas? Disapa seperti itu, kaget bukan main, astagfirullahaladzim. Ternyata orang itu, ada seorang bapak-bapak. Pak, kaget saya Pak. Dari mana mas sampean gitu? Kayaknya bukan orang sini ya, ditanya sama si bapak itu. Iya Pak, saya bukan orang sini katanya. Saya dari Jakarta, saya mau pulang ke Kediri. Saya dari Jakarta dan tadi kayaknya saya salah turun Pak. Saya ketiduran. Begitu bangun, saya tuh langsung main turun-turun aja dan ternyata ndak tahu ini saya turunnya di mana. Oh gitu mas. Terus berarti ini gimana gitu? Si bapak itu nanya lagi. Saya bingung Pak, ini saya lagi nyari. Itu kan di jalan raya di situ sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Oh iya mas, di sana sepi mas. Kanan kiri jauh, baru ada kampung lagi katanya. Saya tuh lagi nyari pos ronda atau nyari musola buat saya istirahat. Oh kesana mas jauh, mending udah di sini di rumah saya aja. Nah itu rumah si bapak tersebut. Itu rumah tembok, rumahnya sederhana, belum dilepa full, jadi batak merahnya itu masih kelihatan gitu kan. Yo, nggak masalah gitu kan. Siapa sih tadi namanya? Kok lupa? Ini namanya tak ganti ya, lagi gara-gara ada suara itu ya, jadi lupa. Pak Sungkar ya, Pak Sungkar. Pak Sungkar pun akhirnya ya sudah, daripada kesana jauh, ada tawaran begitu, lumayan ada teman buat ngobrol minimal sebentar ya sambil ngudut, malam-malam soalnya. Pak Sungkar kesana dulu, Pak ini ndak apa-apa Pak, nanti merepotkan. Sudah apa-apa, sini buat teman saya, lagian saya juga dari tadi tuh nggak ada teman. Udah sini mas, masuk sini. Akhirnya Pak Sungkar pun ke situ. Duduk di teras di sana kan. Sebentar ya mas ya, kata si bapak itu. Si bapak pun masuk ke dalam rumah dan bikinin minum sama adalah makanan seadanya gitu ya. Kayak kue bongko, kue pipis, kue basah begitulah. Kue tradisional yang dibungkus pakai daun pisang. Ini mas sampean ya seadanya segini kan. Pak, udah usah repot-repot Pak. Ini saya juga bawa makanan dari Jakarta. Akhirnya udah. Oleh-oleh pun dibongkar di situ sama Pak Sungkar. Dan Pak Sungkar itu udah nggak keinget lagi sama Yani gitu ya, karena ya kondisi dia itu lagi seperti itu. Nah akhirnya apa? Ngobrol lah. Dan Pak Sungkar itu lupa nanya, Pak ini saya tuh di mana gitu. Itu dia lupa, bener-bener nggak ditanyain. Ya cuman ngobrol-ngobrol aja. Pak Sungkar pun cerita mengenai Yani gitu kan. Iya Pak, saya suratin udah. Ya mungkin tahun awal 90-an itu hal tersebut itu masih penting gitu ya. Saya itu nyuratin tapi tidak dibales-bales, jadi makanya saya pulang ke sini. Terus si bapak itu pun ya bercerita mengenai kampungnya, mengenai daerahnya. Di sini ya mas,
kampungnya ya ndak terlalu banyak orangnya. Terus kalau ada kampung lagi ke sana itu lumayan cukup jauh. Terus kalau misal di musola Mas sampean serem di sana, mendingan jangan. Banyak ceritanya katanya gitu. Loh, ceritanya apa Pak? Ya seperti ini ya. Dulu kan ya banyak mitos-mitos begitulah. Kalau misal tidur di musola, kondisinya kotor atau apa, nggak bersih, itu suka dipindahin sama jin, katanya begitu. Nah itu termasuk si bapak tadi pun menceritakan hal tersebut. Kalau di pos ronda, sama. Mas, kalau di pos ronda itu juga serem Mas. Mendingan jangan di sana. Kenapa Pak? Itu di bawahnya, di kolongnya. Itu kan pos rondanya tinggi ya Mas ya. Itu suka ada pocongnya Mas di bawah gitu. Makanya sudah mendingan sampean wis di sini aja lah nemenin saya. Saya juga ndak bisa tidur, kata si bapak tadi. Oh iya ya Pak. Pak sekarang jam berapa ya Pak ya? Oh baru jam 12 lewat waktu itu. Oh pantesan memang hawanya itu belum dingin-dingin banget. Tapi ya itu lupa nanyain, Pak saya ada di mana gitu. Itu lupa nggak ditanyain sama si Pak Sungkar tadi. Akhirnya ngobrol-ngobrol dan Pak Sungkar itu nguap beberapa kali waktu itu, ngelakep gitu, gitu. Sampean ngantuk ya Mas ya? Oh enggak Pak, ini mungkin karena tadi ketiduran di bus, makanya sisa-sisa yang tadi, kata si Pak Sungkar. Ya udah Mas, kalau ngantuk ini aja bilang, katanya. Dan ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 1 pagi. Jam 1 pagi si bapak itu, Mas masuk yuk. Udah makin dingin di sini, katanya gitu. Tapi enggak apa-apa nih Pak. Yaudah enggak apa-apa, malam ini sampean istirahat di sini aja. Nyari bus malam-malam begini ya susah Mas gitu kan. Mending udah istirahat di sini, nanti lanjut pulang besok, kata si bapak itu. Oh, enggak apa-apa ini Pak. Yaudah apa-apa. Ayo sini masuk aja Mas, masuk. Masuk ke Pak Sungkar. Dan rumah itu kan memang belum selesai. Jadi di bagian langit-langitnya pun masih kelihatan gentengnya begitu ya, sama sekat-sekat kamarnya itu temboknya nggak full sampai atas gitu kan. Jadi kayak kotak-kotak begitulah, gimana sih gambarinya? Tapi kawan-kawan ya tahulah maksudnya gitu ya. Nah Pak Sungkar itu ditawarin, Mas sampean ini ada kamar kosong buat istirahat aja di situ, katanya. Sampean pakai aja kamar itu, ada kamar depan. Dan Pak lagi-lagi nanya, Pak ini enggak apa-apa, Pak Sungkar tuh bener-bener enggak enak, ini orang tuh terlalu baik gitu ya. Pak ini enggak apa-apa, enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa, saya lah buat teman saya lagi, katanya begitu kan. Akhirnya Pak Sungkar pun diantar sampai kamar gitu kan. Si bapak, saya kalau butuh apa-apa, saya di sini ya Mas ya, katanya. Si bapak itu nunjuknya tidurnya di ruang tengah, malah Pak Sungkarnya disuruh di kamar. Akhirnya masuklah Pak Sungkar ke sana, masuk ke dalam kamar tersebut, pintu masih dibiarkan terbuka. Di situ ada ranjang, cuman nggak ada kasurnya. Cuma ranjang, di bawahnya itu ada, pakainya tuh bukan lempeng kayu ya. Mungkin ada lempeng kayunya, cuman ada ini loh. Dulu yang bambu dibelah, terus kayak dipotong cerek tipis-tipis, nanti bisa digelar begitu ya. Nah pakainya itu ada namanya tapi lupa ya. Nah pakainya tuh itu, dan akhirnya apa? Ya udah Pak pikir Pak Sungkar, daripada atasnya itu ada tikarnya, nggak ada kasur, nggak ada apa. Pak Sungkar di Jakarta sana juga lah tempat tidurnya juga begitu gitu kan. Dia duduk di ranjang tersebut, narok tasnya, tas gendong waktu itu. Begitu narok, dia ngelihat dek ke arah ini, ke arah sekat kamar yang ini sama kamar yang sebelah itu di bagian atas gitu, tembok paling tingginya. Astagfirullahaladzim, si Pak Sungkar itu langsung lompat, dia lari ke tengah. Pak, tolong Pak, begitu ngomong sama si bapak tadi gitu. Kenapa Mas? Pak, ada setan Pak. Ada setan? Iya Pak, itu di kamar Pak, ada setan. Si bapaknya itu, bukan Mas, itu bukan setan Mas. Beneran Pak, sumpah Pak gitu kan. Akhirnya apa? Si Pak Sungkar kan sama si bapak itu menuju ke kamar itu. Mana maksudnya mana setan mana. Begitu dilongok ke atas, masih ada seorang sosok perempuan itu berdiri, duduk itu di sekat tembok itu di atas itu. Ngelihatnya ke arahnya Pak Sungkar begini,
tampilannya acak-acakan begitu ya, pakai rok. Itu Pak, kata si bapak itu tenang banget. Mas, itu bukan setan, kata si bapak itu. Loh Pak, itu bukan setan, terus apa Pak gitu? Itu anak saya, namanya Sarini, bukan Sarimi ya, Sarini namanya. Anak bapak gitu kan. Iya, itu anak saya Mas. Ya wis, ya sini aja, sampean sini aja, katanya begitu, barangkali takut. Pak Sungkar pengen nanya tapi udah enak gitu ya. Akhirnya duduklah Pak Sungkar di situ. Pak, nah baru manggil Pak, si bapaknya itu cerita. Itu Mas, itu anak satu-satunya anak saya katanya. Ya, satu-satunya anak perempuan, cuman kondisinya seperti itu Mas itu. Pak, nun sewu, maksudnya bagaimana? Ya, anak saya itu gila Mas. Dan ya begitulah, mungkin orang kalau jarang lihat, nggak pernah lihat bakalan serem. Si perempuan tadi, itu bukannya turun atau bagaimana, turun juga susah pasti ya. Itu masih di atas itu kan. Dia itu cuman jalan merangkak. Bukan merangkak, kayak duduk gitu kan. Bukan berdiri intinya, itu berpindah geser, itu di sekat kamar paling luar yang berbatasan sama ruang tengah di situ, seolah-olah ngedengerin apa yang diobrolin Pak Sungkar sama si bapak itu. Pak Sungkar ngelihat ke atas ya, aduh ini serem banget. Ya, bayangannya Pak Sungkar itu mirip kayak kuntilanak atau apa gitu, itu lagi nangkring di atas. Cuman itu orang, itu perempuan anak si bapak yang katanya gila. Dan akhirnya ya Pak Sungkar mau nanya-nanya lagi juga ndak enak gitu ya. Dan Pak Sungkar juga udah mulai nggak nyaman, aduh serem kalau begini. Udahlah, aku udah mau nanya-nanya lagi lah, nungguin si bapak cerita. Ya, si bapak pun cerita, tapi ceritanya cuman begitu. Jadi gitu Mas, anak saya itu dulu ceritanya tuh demenan, suka-sukaan sama seseorang, tapi ada yang suka lagi, dan yang suka lagi itu nakal, main-main, ya begitulah Mas. Anak saya diguna-guna, akhirnya jadi begitu Mas. Udah berapa lama Pak? Ini udah berapa lama ya? 2 tahun lah kayaknya, 2 tahun atau hampir 2,5 tahun kata si bapak itu. Udah lama ya Pak ya. Udah sempat ini Pak nyoba sudah Mas, sudah tak bawa kemana-mana, tak gendong kemana-mana, cuman ya begitu, belum sembuh-sembuh Mas. Kasihan gitu kan. Saya di sini ya lah wis sedih Mas ngelihatnya Mas. Pak Sungkar ndak sedih, Pak Sungkar itu serem ngelihatnya. Iya sih sedih sih, cuman ya itu kok di atas bagaimana ngeliatin terus gitu kan. Wah serem kata Pak Sungkar, padahal itu orang tahu. Cuman akhirnya sudah, setelah obrolan itu selesai, udah Mas istirahat aja di sini katanya. Di sini aja nggak apa-apa sama saya. Akhirnya di ruang tengah di situ gelar tikar. Rumah itu bawahnya itu masih pakai tanah, belum di semen, belum di apa, masih pakai tanah biasa. Akhirnya digelarlah tikar di situ. Rebahanlah begini si bapak sama Pak Sungkar. Lihat ke atas, si perempuan itu masih duduk di atas itu. Dan setelah si bapak itu tampaknya nger, udah mulai ngorok si bapak. Si bapak tidur duluan. Pak Sungkarnya ya karena ada itu, mau tidur kan jadi gimana gitu. Dan duduk terus di atas kayak mantau begitu ya. Lah sudahlah aku tidur aja, tidurlah. Akhirnya Pak Sungkar coba merem begini, sampai akhirnya melek-melek begini kan. Ngeliatin, ngintip si perempuan tadi. Nah disinilah Pak Sungkar yang si perempuan itu cara turunnya itu merangkak kayak Spiderman, nempel di tembok, itu merangkak begini, dep, turun ke bawah, dan di bawah itu masih merangkak jalannya, itu mendekat ke arahnya si Mas Sungkar. Mas Sungkarnya ya ketakutan gitu, si bapaknya dibangunin, Pak, bangun Pak. Kenapa Mas? Apa namanya begini, nunjuk, si anaknya itu udah di samping si bapaknya itu tadi, dan si anaknya cuman cengar-cengir, ketawa-ketawa. Pak Sungkarnya mikir, kok nggak wajar ya? Gimana caranya dia bisa turun seperti itu gitu kan?
turun kayak gitu ya jatuh. Emangnya cicak gitu, kalau cicak iya, cuman dia kok bisa seperti itu ya. Pak Sungkar cuman diem aja. Si bapak itu udah malam, sana masuk kamar katanya. Ketawa-ketawa doang, cekikikan doang, itu tambah serem. Udah gitu ngeliatin si Mas Sungkar lagi. Pasti anak itu pun nurut, dan cara jalannya itu dengan cara merangkak itu. Masuk ke dalam kamar, buka pintu pun ditutup lagi, grep. Pak Sungkar nggak bisa tidur waktu itu, Pak. Saya takut, Pak, katanya begitu kan. Enggak apa-apa, Mas. Anak saya memang ya begitu doang, tapi dia itu enggak nakal, enggak nyakar yang apa itu tuh enggak. Pak Sungkar pengen cerita waktu itu, cuman lah udahlah, aku udah enak juga. Aku pengen cepet melalui malam ini gitu ya, sampai selesai gitu, sampai pagi. Intinya aku tuh pengen seperti itu. Dan akhirnya apa? Pak Sungkar tadi ini coba untuk tidur lagi. Si bapak itu pun ya wis tak temenin Mas di sini gitu kan. Bilangnya mau nemenin, tapi ya kayak gitu langsung nger gitu lagi. Pak Sungkar pun akhirnya saking capeknya mungkin ya, dia pun ikut tertidur waktu itu. Nggak ada kejadian lagi, pagi bangun. Nah begitu bangun, si bapak itu juga baru bangun, krosek-krosek. Pak Sungkar bangun juga gitu. Si Pak, udah pagi Pak. Udah Mas, udah pagi Mas. Ini jam 5:30 kata si bapak. Akhirnya si bapak itu ke belakang. Pak Sungkar pun ikut ke belakang. Takut juga di ruang tengah situ kan. Cuman dilihat-lihat, oh ndak ada. Si perempuan itu ndak ada. Ke belakang, ambil wudhu, sholat subuh dan sebagainya. Pak Sungkar pun siap-siap mau lanjut perjalanan. Tapi sama si bapak itu ditahan. Jangan Mas gitu kan. Nanti dulu, nunggu sarapan katanya. Aduh Pak, saya ndak enak Bang, repot. Nunggu dulu. Nunggu Sarini pulang katanya. Sarini pulang Pak? Iya, nunggu anak saya pulang katanya begitu. Hah? Pak Sungkar kan mau ngomong lagi. Itu kan gila Pak, maksudnya gimana Pak? Aku bingung lah. Iya Pak gitu kan. Sambil terus mikir, apa jangan-jangan anak itu beli sarapan ya atau bagaimana ya. Gak lama setelah itu ada seorang perempuan datang masuk ke dalam rumah. Datang malu-malu. Kondisinya tuh bersih, beda dengan semalam yang dilihat oleh Pak Sungkar. Ini siapa ya? Dari perawakannya sih sepertinya mirip dengan perempuan yang semalam yang dilihat oleh Pak Sungkar. Pak Sungkar pun diem aja, sini Mas, sarapan. Nah si bapak itu pun akhirnya ngenalin, ini anak saya, namanya Sarini gitu kan. Ini anak saya namanya Sarini, dan ya akhirnya di situ kenalan. Dan ya udah, saya Sungkar gitu kan. Saya semalam begini Mbak, turun dari bus gara-gara ketiduran salah turun. Sebenarnya saya itu mau ke Kediri sana, tapi ya begitulah akhirnya nggak sengaja ketemu sama bapak di sini. Oh nji Mas, sopan. Terus si anak itu ke belakang. Pak Sungkar namanya anak muda dan laki-laki pula begitu kan. Sarini itu cantik ternyata gitu ya. Kok cantik ya? Yani kalah di rumah. Cuman balik lagi lah, enggak lah. Kalau malam-malam suka nangkring di atas, enggak lah, aku serem. Udah aku habis sarapan, aku mau ngasih bapaknya buat ganti sarapan, terus aku udah mau pulang. Pikirnya dia tuh sesimpel itu. Dan akhirnya sarapan selesai, dan akhirnya ngasih lah ke si bapak gitu kan. Si bapaknya, Mas apa-apaan begitu? Pak, apa-apa, ini saya sebagai terima kasih katanya. Diterima sama si bapaknya. Udah Mas, tapi saya beneran nggak ngarepin ini loh. Enggak Pak, saya tahu Bapak memang nggak ngarepin itu, tapi udah enggak apa-apa, ini dari saya. Dan waktu itu Sarini, sini kata si bapak, ini Masnya mau pulang. Mbak Sarini pun keluar ke situ dan enji Mas katanya. Dan entah kenapa, enggak tahu aku kok jadi berat ya. Aku tuh pengen ngobrol sedikit sama Sarini, soalnya ya begitu sumpah itu cantik ternyata gitu ya, beda sama semalam. Kata bapaknya itu ngomong, Mas nanti kapan-kapan ya mampir ke sini lagi, enje Pak. Mas emang
pulangnya kemana Mas? Mbak Sarini tuh nanya lagi. Oh saya pulangnya ke Kediri Mbak gitu kan. Oh Masnya kerja di mana Mas? Oh saya ini Mbak, saya pedagang asongan di Jakarta katanya gitu. Oh dari Jakarta, berarti jauh ya Mas ya. Nah di situ tuh ada momen-momen ngobrol sedikit ya waktu itu, dan entah kenapa Pak Sungkar itu tiba-tiba hatinya tuh nyes. Entah kenapa rasa itu tuh tumbuh begitu cepatnya. Pak Sungkar itu suka sama Mbak Sarini gitu kan, dan yang tadinya mau pulang itu jadi ngobrol di depan di teras di sana. Itu ada lah mungkin setengah jam, hampir 1 jam. Cuman ya akhirnya begitu Pak Sungkar, aduh kelamaan juga ndak enak, dan cuman aku seneng banget gitu ya. Ah ya udahlah, aku pulang aja katanya begitu. Aku pulang dulu, nanti gampang aku kesini lagi. Tapi lupa nanya, ini tuh daerah apa gitu ya. Itu bener-bener Pak Sungkar itu lupa nggak nanyain, dia tuh kepedean. Oke aku tahu tempat ini, pokoknya tempatnya seperti ini intinya gitu ya. Dan akhirnya permisi, si Mbak Sarini, Mas kalau berangkat ke Jakarta nanti mampir sini lagi Mas katanya begitu. Oh iya Mbak. Sama si bapaknya pun pamitan. Permisi ya Pak, permisi. Akhirnya pulang ke sana. Nah beberapa warga kan ngelihat gitu. Ini siapa orang? Ya Pak Sungkar dengan sopan, permisi Bu, itu kan. Akhirnya ke sana ketemu sama warga-warga yang lain pun sama gitu. Ini orang asing, baru masuk, bukan orang kampung sini. Ini siapa? Bawa tas segala macam. Itu kan jadi pusat perhatian warga. Tapi Pak Sungkar berusaha tetap sopan. Kesanalah keluar sampai di jalanan besar. Begitu sampai di jalanan besar di situ nunggu bus, ada bus lewat, di stop. Tak nanya-nanya, intinya sama lah ke Jawa Timur sana, dan yaitu waktu itu jurusan Kediri juga, cara gampangnya tuh begitu. Naiklah Pak Sungkar, sampailah singkat cerita di Kediri sana. Sepanjang di jalur bus, sepanjang perjalanan di bus itu, Pak Sungkar itu nggak kepikiran Yani lagi. Kepikirannya itu justru Sarini itu. Kebayang terus gitu ya. Sarini sama Yani. Oh Yani kalah gitu ya. Cuman ya mau gimana lagi. Lah udahlah aku pulang dulu. Tuntasin gitu masalahku. Pulanglah ke sana, dan alangkah kagetnya Pak Sungkar. Belum sampai rumah, baru di kayak udah masuki kampungnya, itu ngelihat si Yani, Mbak Yani ini lagi dibonceng sama Samsul. Samsul itu temannya Pak Sungkar, tetangganya lah begitu ya, kenal. Hah, Yani sama Samsul lagi ngapa? Itu kayak melintas gitu ya, pakai sepeda motor. Yani sama Samsul, oh itu udah panas hatinya. Si Sarini itu udah lupa, balik lagi ke Yani. Kok Yani sama Samsul ya? Pulanglah si Pak Sungkar itu ke sana, ke rumah begitu kan. Begitu rumah ya keluarga kaget, pulang kamu. Jadi Pak, kok pulangnya agak lumayan cukup siang. Waktu itu biasanya kan pulangnya tuh pagi-pagi ya, subuh itu udah sampai rumah. Nah ini tuh kok agak siangan. Iya Pak, semalam ya cuman cerita sepintas doang, dan langsung nanyain, Pak, aku tadi ngeliat Yani. Iya, belum selesai si Mas Samsul cerita, bapak itu langsung ngomong, iya Yani itu lagi deket sama Samsul katanya begitu. Wah itu udah panas banget si ini ya, si Pak Sungkar. Deket gimana Pak? Ya begitulah, mending ini aja, kamu ndak usah ribut-ribut ya, kata bapaknya begitu. Kamu ndak usah ribut-ribut, malu. Udahlah, lupain aja Yani, katanya begitu, kata si bapak. Dan akhirnya ya wis, dari situ, dari awal Pak Sungkar niatnya pulang itu mau ketemu Yani. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri seperti itu, dan informasi dari keluarganya Pak Sungkar itu percaya banget begitu ya, kalau memang Yani itu digosipkan di kampung itu lagi deket sama Samsul. Dari situ Mas Sungkar pulang itu cuman diem aja di
rumah begitu ya, dan rumahnya Mbak Yani kan memang agak lumayan sedikit jauh gitu ya. Dan udah selama tinggal di situ selama 2 hari di rumah, tadinya mau agak sedikit lama, tapi karena perasaanku tuh ndak enak gitu ya tinggal di sini, akhirnya buru-buru lah berangkat. Dan selama di rumah itu Pak Sungkar ndak ketemu sama Yani, nggak main ke rumahnya. Yani pun mungkin denger Pak Sungkar pulang, tapi dia juga nggak ke rumahnya si Pak Sungkar itu. Akhirnya apa? Udahlah berangkat lagi kan. Begitu berangkat lagi, keinget sama si Sarini gitu. Apa aku mampir dulu ke sana ya, ke Sarini ya. Tapi balik lagi. Aku kalau ngelihat paginya itu cantik, cuman kalau ngelihat sorenya itu, aku ngeri ngelihat malamnya seperti itu. Gimana ya? Ayo coba mampir. Nah, itu salahnya Pak Sungkar itu, dia kepedean. Dia itu ndak tahu lokasi kampungnya si Mbak Sarini itu di mana, dia itu nggak ngerti. Akhirnya ya bis itu cuman bablas begitu doang gitu, nggak ngerti. Padahal sepanjang jalan itu ngeliatin di mana ya, itu nggak ketemu sama sekali. Sampai bolak-balik si Pak Sungkar tadi dari Jakarta balik ke Kediri, Yani itu berpisah tanpa putus, tanpa apa, intinya nggak pernah ngomong sampai Mbak Yani itu nikah sama si Samsul itu tadi. Dan si Pak Sungkar itu masih nyariin si Sarini kampungnya, dimana itu nggak pernah ketemu sampai sekarang. Dan akhirnya ya Pak Sungkar pun ketemu jodohnya yang lain gitu ya, dan ya sudah menikah sampai sekarang. Si Pak Sungkar itu nggak pernah ketemu lagi sama bapak itu, sama Mbak Sarini itu tadi ya, itu nggak pernah ketemu. Dan sampai sekarang pula Pak Sungkar itu nggak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi sama Sarini. Kok kalau pagi waras, kalau malam kok jadi nyeremin begitu. Yang bikin nyeremin itu tuh kayak bukan orang. Soalnya apa? Cara turun dari tembok itu bukannya lompat atau apa gitu ya. Ini merayap, bener-bener merayap di tembok, agak miring begitu, terus sampai bawah pun jalannya tuh merangkak gitu. Itulah pokoknya Pak Sungkar itu nggak ngerti apa sih yang sebenarnya ditemui malam itu. Apakah bapak sama Sarini itu manusia atau bukan? Tapi kayaknya manusia, soalnya ada warga kampung di sana juga yang normal gitu ya, yang nyapa-nyapa, semuanya juga baik. Itu orang banget lah. Jadi begini, sampai beberapa saat, bahkan sampai sekarang, Pak Sungkar itu masih ketemu sebenarnya sama Sarini, cuman dalam bentuk mimpi. Memang nggak sering, bisa paling setahun sekali, 2 tahun sekali, lama gitu ya. Tiba-tiba itu mimpi ketemu sama Sarini. Udah menikah, udah punya anaknya udah gede-gede gitu ya. Ya, cuman begitu masih ketemu sama Sarini dalam mimpi. Ketemunya cuman kayak ketemu ngelihat doang gitu ya. Terus si Mbak Sarini seolah-olah kejadian waktu itu gitu ya. Duduk di depan rumahnya, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Pak Sungkar juga berpikir, apakah jangan-jangan Sarini itu masih nungguin Pak Sungkar sampai sekarang gitu ya. Ya enggak tahu juga. Nah, itu aja satu cerita dari Pak Sungkar. Terima kasih banyak Pak Sungkar atas ceritanya ya, pengalamannya seperti itu. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat, ya ditunggu orderannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Reem sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.